Pernah gak sih kamu nonton sebuah drama Korea yang menurutmu tuh benar-benar bagus sampai bikin susah move on? Tapi siapa sangka ada beberapa drama Korea yang hampir gak pernah tayang. Bukan karena ceritanya jelek, tapi karena terlalu aneh, terlalu bersiko, bahkan dianggap gak bakal laku. Ironisnya, drama-drama yang dulu ditolak ini justru berubah menjadi fenomena global dan ditonton ratusan juta orang di seluruh dunia. Salah satu contohnya itu Squid Game. Sekarang semua orang tuh mengenal drama ini, kostum hijau para pemain, boneka lampu merah lampu hijau, kukumaku TV 없습니다. Sampai permainan masa kecil Korea menjadi viral di mana-mana. Tapi tahukah kamu kalau sebelum sukses sebesar sekarang, naskah Squid Game ini tuh sempat ditolak selama hampir 10 tahun. Sutradara sekaligus penulisnya, Hwang Dong-hyuk, menulis cerita ini tuh sejak tahun 2008. Nah, saat itu ia membawa naskahnya ke berbagai rumah produksi. Namun, hampir semuanya tuh memberikan jawaban yang sama. Mereka menganggap ceritanya tuh terlalu brutal, terlalu aneh, dan tidak realistis. Tidak ada yang percaya kalau penonton mau melihat orang-orang bermain permainan anak-anak dengan taruhan nyawa. Oleh karena itu, Hwang Dong-hyuk ini tuh mengalami masa yang sangat sulit. Dalam beberapa wawancara, ia mengaku kondisi keuangannya saat itu benar-benar terpuruk. Bahkan, ia pernah menjual laptop yang digunakan untuk menulis naskah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selama bertahun-tahun, naskah Squid Game hanya tersimpan di dalam laci tanpa ada yang mau memproduksinya. Sampai akhirnya, sekitar 1 dekade kemudian, dunia hiburan mulai berubah. Platform streaming mulai berani mengambil resiko dengan cerita-cerita yang berbeda. Naskah yang dulu dianggap terlalu aneh ini akhirnya dilirik, diproduksi oleh Netflix. Namun tantangannya belum selesai. Proses syuting drama ini tuh juga nggak mudah. Pemainan lampu merah lampu hijau yang terlihat sederhana ternyata membutuhkan waktu berhari-hari untuk direkam. Ratusan figuran harus mengulang adegan berkali-kali agar hasilnya tuh terlihat sempurna. Para pemain juga harus mengenakan kostum yang sama selama proses syuting yang panjang agar setiap adegan tuh tetap konsisten. Nah, saat akhirnya dirilis pada tahun 2021, tidak ada yang menyangka bahwa apa yang akan terjadi. Dalam hitungan hari, Squid Game ini tuh langsung menjadi pembicaraan di seluruh dunia. Media sosial dipenuhi video orang-orang yang mencoba permainan dalgona, membuat kostum penjaga bertopeng, hingga meniru permainan dalam drama tersebut. Hanya dalam waktu singkat, Squid Game menjadi serial yang paling banyak ditonton di Netflix saat itu dan memecahkan berbagai rekor internasional. Yang membuat kisah ini tuh semakin menarik adalah pesan yang ingin disampaikan Hwang Dong-hyuk. Menurutnya, Squid Game bukan sekedar cerita tentang permainan mematikan. Drama ini tuh menggambarkan bagaimana tekanan ekonomi, utang, dan kesenjangan sosial dapat membuat seorang itu mengalami mengambil keputusan yang ekstrim. Mungkin karena tema itulah penonton dari berbagai negara merasa cerita ini tuh begitu dekat dengan kehidupan mereka. Ternyata Squid Game bukan satu-satunya drama yang hampir gagal tayang. Ada juga Crash Landing on You, juga sempat dianggap sebagai proyek yang beresiko. Ceritanya tuh tentang seorang pewaris perusahaan dari Korea Selatan yang tanpa sengaja mendarat di wilayah Korea Utara karena mengalami kecelakaan para layang. Banyak pihak khawatir tema hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan ini tuh akan menimbulkan kontroversi. Tim produksi harus mengalami riset yang sangat mendalam agar penggambaran kehidupan di Korea Utara terasa meyakinkan tanpa menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saat drama itu tayang pada akhir tahun 2019, kekhawatiran tersebut justru berubah menjadi pujian. Penonton tuh jatuh cinta dengan chemistry antara Hyun Bin dan Seo Ye Ji. Ada lagi drama legendaris yaitu Guardian, The Lonely, and The Good Good, ya, atau yang lebih dikenal dengan Globin. Siapa sih yang kenal drama ini? Sementara yang banyak orang tuh menceritakan ceritanya itu aneh. Bagaimana mungkin kisah tentang seorang jenderal yang dikutuk hidup abadi selama hampir ribuan tahun bisa diterima penonton. Ditambah lagi drama ini tuh menggunakan efek visual yang pada masanya membutuhkan biaya produksi yang sangat-sangat besar. Bagi yang melakukan investasi sebesar itu akan sebanding dengan hasilnya. Namun setelah tayang, Goblin ini justru menjadi salah satu drama Korea paling ikonik sepanjang masa. Dialog-dialognya sering dikutip hingga sekarang. Lokasi syutingnya menjadi tujuan wisata dan soundtracknya masih didengar jutaan orang bertahun-tahun kemudian. Drama ini itu membuktikan bahwa cerita yang berbeda justru bisa meninggalkan kesan paling dalam jika dia eksekusi dengan baik. Kalau dipikir ada satu kesamaan dari ketiga drama ini. Mereka semua itu pernah diragukan, pernah dianggap terlalu aneh, terlalu beresiko, dan bahkan tidak akan sukses. Tapi justru karena berani tampil berbeda, mereka berhasil menciptakan sesuatu yang belum pernah terlihat atau dilihat penonton sebelumnya. Mungkin pelajaran terbesar dari kisah ini bukan hanya tentang dunia drama Korea, tapi juga tentang kehidupan. Kadang ide yang dianggap aneh hari ini itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Penolakan bukan selalu berarti idemu itu buruk, guys. Bisa jadi dunia hanya belum siap menerimanya. Jadi menurut kalian dari ketiga drama ini mana yang paling pantas disebut sebagai drama Korea paling terbaik sepanjang masa? Squid Game,
Crash Landing on You atau Goblin? Tulis jawabanmu di kolom komentar dan jangan lupa kasih alasan kenapa kamu memilih drama tersebut. Oke, bye-bye.